Pak Said Ahmad Al-Asfani dari guru dari Madrasah Alia Fadlur Rahman yang mengajar tentang akidah akhlak. Nah, dan juga akan menanya-nanya tentang masalah problematika akhlak dalam kehidupan. Untuk pertanyaan pertama nanti akan disampaikan oleh Akmal, kedua Agus, ketiga Matrio, dan keempat Ramdan. Bisa langsung aja kita mulai untuk pertanyaan pertamanya. Ahmad, ya. Langsung aja nih poinnya, teman-teman yang ingin bertanya terkait problematika akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan pertama yang ingin disampaikan itu, akhlak yang baik itu dalam Islam itu seperti apa sih? Bisa disampaikan Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil ilmi rabbil alamin. Ya, untuk akhlak yang baik dalam persepsi Islam, yaitu di mana Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita, yaitu dalam hadisnya innama bu'istu litammima makarimah akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak kepada manusia. Makanya akhlak zaman sekarang ini, ya, ini yang diutamakan yaitu akhlak daripada ilmu. Kenapa? Karena akhlak itu penting. Ya, banyak orang yang punya ilmu banyak tapi akhlak agak ada, itu banyak. Makanya akhlak dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, baik itu tetangga, teman, dan juga bertutur katalah yang baik kepada manusia. Makanya akhlak yang baik itu sopan santun, jujur, ya, dan juga hormat kepada orang tua dan juga yang lainnya. Itu yang akhlak yang paling bagus seperti itu. Lalu untuk pertanyaan kedua nanti akan disampaikan oleh Saudara Agus. Bisa dimulai pertanyaan yang untuk kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya ingin bertanya tentang problematika akhlak dalam kehidupan seperti yang tadi dibahas. Lanjutannya untuk poin kedua ini, apakah anak atau remaja nakal yang sering bikin ulah dalam masyarakat, contohnya seperti kasus yang sering terjadi seperti gangster yang sedang viral ini, seperti bagaimana pendapat Bapak mengenai akhlak dari perbuatan mereka? Ya, kalau perbuatan yang kayak begitu sebenarnya dosa besar, ya nggak bagus juga buat patut dicontoh. Ya, karena kan itu pertama merugikan dirinya sendiri, terus merugikan buat kedua orang tuanya, merugikan lingkungannya. Ya, itu yang bahaya kayak begitu. Makanya kita sebagai pemuda, baik pemuda maupun pemudi itu jauh-jauh dah kita disuruh dekat buat yang namanya belajar untuk ilmu. Karena untuk ilmu itu wajib hukumnya, bukan sunnah. Ya. Makanya yang anak pemuda yang kayak begitu, yang kayak gangster, ya, orang yang kagak bersalah dibacok terus ada yang sampai mati, meninggal, ya itu dosanya dosa besar, nggak akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dan juga mereka itu yang jauh yang namanya dari menuntut ilmu. Percuma dia sekolah, ngaji, rajin, ya, tapi masuk kuping kanan keluar kuping kiri, ya, itu nggak patut dicontoh kayak begitu. Percuma, ya, kasihan orang tuanya udah bayar biaya mahal buat sekolahnya, ujung-ujungnya kayak begitu anaknya. Ya, itu yang bahaya yang harus kita hindarin kayak begitu. Makanya kita sebagai pemuda, kata Nabi sebenarnya mereka buat pemuda hari ini pemimpin yang akan datang. Makanya kita, kata Nabi Muhammad dalam hadis dikatakan, ya ma'syarul sabab, ya, wahai sesungguhnya para pemuda, innal wallahu bil ilmi wat tuqa
demi Allah, ya, kita itu harus diisi dengan ilmu dan juga takwa. Ya. Wa iza lam yakuna, kalau seandainya dua perkara ini, ilmu takwa ini kagak ada di dalam pemuda, baik itu pemuda maupun pemudinya, la tabassura bil hayati, makanya percuma, kata Nabi, nggak ada artinya kita hidup. Itu makanya isi kita nih sebagai pemuda-pemudi untuk kedepannya antara ilmu dan juga takwa. Makanya ilmu dan juga takwa ini harus dibarengi. Makanya kata Imam Syafi'i dikatakan ilmu itu seperti bagaikan laksana garam, dan juga akhlak bagaikan laksana tepung. Artinya akhlak sama ilmu ini harus dibarengi. Kalau cuman ilmu doang, akhlak kagak ada, ya ibarat kata kita lagi bikin adonan bakwan dah pakai tepung, ya. Kita ibarat kata tepungnya sedikit, garamnya banyak, kira-kira enak kan? Ya, enak. Sama, kalau ilmunya banyak, akhlak kagak ada, gak bakal dihormatin sama orang. Sama halnya, yang penting tepungnya banyak, garamnya sedikit, gak apa-apa. Orang tuh melihat akhlaknya, adabnya, nggak ngelihat ilmunya sebanyak apapun, tapi kalau akhlaknya kagak ada, percuma. Ya begitu. Mungkin di antara kita pernah dengar kali ya, bahwasanya kedudukan akhlak lebih tinggi daripada ilmu itu, ya. Iya. Alasannya itu. Iya. Nah itu makanya Imam Syafi'i mengatakan pepahtanya kayak begitu, ilmu laksana seperti garam, akhlaknya seperti tepung. Begitu. Lalu untuk yang pertanyaan ketiga akan disampaikan oleh Matrio. Gini Pak Ustadz, pertanyaan yang ketiga, bagaimana menanamkan akhlak pada anak-anak kita atau teman-teman dari diri kita sendiri, khususnya agar menjadi pribadi dengan akhlak yang baik, itu gimana Pak Ustadz? Ya, untuk kita sebagai pemuda, kita nih gimana kata Nabi, dikatakan innal fata may yaqulaha ana. Sesungguhnya pemuda sejati itu bukan yang mengatakan inilah aku, yang mengatakan inilah aku. Artinya kita banggain diri kita kalau kita bisa nih pemuda sejati, bukan yang dikatakan walaisa mal fatana kana abi, bukan yang mengatakan inilah ayatnya, bukan, tetapi kata Nabi inilah aku bisa itu pemuda sejati. Makanya pemuda nih zaman sekarang, apalagi yang ngikutin zaman sekarang ini, yang udah zamannya medsos, zamannya internet, ya. Belajar pakai Google, pakai YouTube udah gampang sekarang. Tetapi bukan itu yang menjadi tujuan. Yang menjadi tujuannya itu kita harus dekat sama guru. Ya, kalau cuma lihat dari YouTube, dan nanti kalau kita meninggal yang nyolatin masa YouTube, ya nggak ada gurunya. Ya, dan makanya yang penting itu kita boleh mengejar dunia, tetapi akhirat juga harus dibarengi. Akhirat harus pertama sebenarnya. Ya, makanya kan ada doa kuntet kalau bahasa Betawi kita. Ya, itu doa terakhir tuh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan buat di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Tetapi makanya anak zaman sekarang, dunia boleh memang dikejar, tapi akhirat itu lebih harus penting, ya? Karena kata Nabi, orang yang menuntut ilmu, ya, akhirat itu dinaungin sama Nabi Muhammad, dinaungin sama malaikatnya Allah. Kata Nabi, innal malaika la tadau ajihatahum ala talabul ilmi ridon bima yasnau, yang dimana sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayapnya bagi orang yang keluar rumah untuk menuntut ilmu. Untuk menuntut ilmu sampai kapan? Sampai orang itu pulang lagi ke rumah. Makanya orang yang menuntut ilmu, khususnya akhirat, itu dia dari rumahnya satu langkah aja udah dapat pahala. Gimana kita
berapa langkah dari rumah ke menuju masjid, menuju majlis taklim, atau kita lagi kuliah menuntut ilmu, baik itu urusan dunia maupun akhirat. Ya, berapa langkah kita dari rumah kita ke menuju ke kampus kita atau ke tempat majlis taklim. Itu satu langkahnya udah dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana yang bawa motor coba? Enggak tahu dihitung apa bawa motor. Apa pakai kilometer? Pakai kilometer itu. Iya. Ya mungkin itu ya. Jadi kita sebagai pemuda, akhlak kita nih khususnya ya, lebih pentingkan urusan akhirat. Jangan ngejar dunia. Ada ulama pepatah yang mengatakan kalau kita mengejar dunia, akhirat gak bakal ikut. Tetapi kalau kita mengejar akhirat, insya Allah dunia bakal ikut. Itu harus yakin. Kalau kita nggak yakin, ya Allah nggak bakal kasih. Ya, percuma kita ibadah sebanyak-banyaknya, tapi kita nggak pernah berdoa. Allah itu senang sama orang berdoa. Yang dimana kata Nabi, Innallaha ta'ala yuhibbul murihina fid doa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cinta, senang, sayang sama orang yang serius dalam berdoa. Makanya zaman sekarang juga habis sholat langsung bubar. Assalamualaikum, Allahumma atas jalan, bukan Allahumma inna nas'aluka salamata fid din. Antum atas jalan. Ini yang kita nih sebagai pemuda nih, pemimpin yang akan datang. Ya, jangan sampai kita hancur ikutin dunia, nggak ada habisnya. Dunia ini cuma sementara. Ad-dunya kama hilin matar. Dunia ini cuma hanya sementara. Ya. Kita hidup di dunia bukan untuk dunia, tapi kita hidup di dunia untuk akhirat. Dunia bukan tempat abadi. Ada dunia setelah nggak ada dunia. Kalau kita udah nggak ada, kalau dunia ini udah selesai, ada akhirat. Ya. Akhirat yang abadi, yang paling tetap. Bekal kita kalau cuma hanya untuk dunia, nyari harta, nyari duit, tapi akhirat ditinggal. Anak zaman sekarang kayak begitu. Kalau udah kerjanya enak, ya, udah nongkrong, udah dengar azan aja kuping budek. Ya, iya. Dengar azan aja kuping budek. Ya, kagak ada yang mau ke masjid. Tapi kita nongkrong, ya Allah. Nah ini yang bahaya zaman sekarang. Nah, makanya kita hindari yang kayak begitu. Kalau bisa, ya, memang susah. Nah, makanya dari lingkungan juga orang tua udah nyerahin ke guru, ya, udah nyerahin ke majlis taklim, ke pengajian, ke pesantren. Ya, tinggal kitanya mau serius dalam belajar apa enggak. Ya mungkin itu. Dan terakhir, untuk yang terakhir pertanyaan akan disampaikan oleh Ramdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya nih Pak Ustadz, gaya hidup atau tingkah laku masyarakat modern yang telah tergerus oleh modernisasi menyebabkan munculnya problematika akhlak. Saya minta tanggapannya bagaimana menjaga akhlak yang baik di zaman yang modern ini ya Pak Ustadz. Ini menjaga tadi apa? Menjaga akhlak yang baik di zaman yang modern ini. Ini menjaga akhlak yang baik di zaman sekarang yang tadi saya bilang, memang yang pertama itu dari lingkungan. Ya, lingkungan kita tinggal, terus lingkungan kita di tempat luar atau permainan, itu yang harus kita jaga juga. Ya, artinya semua balik lagi ke diri kita masing-masing. Ya, kalau diri kita mikirin untuk urusan akhirat, ya, dekat sama masjid, sama musola, apalagi kita Islam, ya, jangan sampai kita cuman KTP Islam tapi jauh yang namanya dari majlis taklim, kita jauh yang namanya dari guru, ya. Makanya akhlak itu penting, bukan yang nggak penting, ya. Kita hormat sama guru. Orang tua kita itu sebenarnya ada 3. Yang pertama orang tua kandung, yang kedua orang tua kita guru, ya. Yang ketiga orang tua kita nanti kalau kita udah nikah itu mertua kita. Ya, tapi kita kan baru 2 nih, belum pada nikah. Orang tua kandung sama guru kita, baik itu dosen, guru majlis taklim,
semua itu guru. Baik itu gurunya masih muda maupun tua, itu guru kita, orang tua kita, harus kita hormati. Ya. Dan juga saudara-saudara kita juga. Nah, makanya di modernisasi ini kita nih jangan sampai kita ikut, ya, urusan dunia nggak bakal ada habisnya. Ya. Ad-dunya nazratul akhirah. Dunia ini cuma hanya bercocok tanam untuk akhirat. Dunia ini cuma hanya bercocok tanam untuk akhirat. Nggak ada. Kita ini cuma nyari bekal untuk amal kita, amal untuk akhirat kita. Kita ini pasti kalau saya tanya, pada pengennya masuk surga semua. Nggak ada yang pengen masuk neraka. Cuma ini kita Mirzani doang pengen masuk neraka. Ya, orang PA. Ya, makanya bagaimana sih caranya kita bisa masuk surga? Yaitu dengan isi ilmu sama takwa, sama akhlak juga. Kalau ilmu dan takwa kita nggak ada, akhlak juga kagak ada, percuma kata Nabi kita hidup di dunia ini, nggak ada artinya. Ya, mendingan mati aja. Makanya kata Nabi Muhammad dikatakan, siapa orang yang nggak dari masa mudanya nggak pernah nuntut ilmu, maka disuruh bertakbir sampai 4 kali. Ya. Dengan apa? Kenapa kok disuruh takbir? Karena dengan tanda matinya itu orang yang kagak pernah nuntut ilmu dari masa muda. Ya. Itu kayak begitu. Disuruh bertakbir, artinya itu orang udah mati, walaupun masih hidup, tetapi di hadapan Allah udah mati itu orang. Ya. Makanya kita kagak nuntut ilmu 3 hari kata Nabi, itu hati udah keras. Gimana orang yang kagak pernah nuntut ilmu, baik itu urusan akhirat sama urusan dunia. Makanya di modernisasi ini kita juga jangan hanya mengejar dunia. Boleh mengejar dunia, boleh silakan. Tetapi kalau untuk urusan akhirat harus dipentingin yang pertama. Ya, kita kan beriman kepada Allah. Kita ini orang Islam. Ya, kita ini orang Islam. Akhlak kita juga, kita kalau saya tanya nih pasti cinta sama Allah, sama Nabi Muhammad. Tetapi dengan rasa bagaimana buktinya, kayak bagaimana, kan begitu urusannya. Ya. Cara buktinya itu kayak bagaimana? Susah memang. Ada yang bikin status di medsos, selamat memperingati Maulid Nabi, selamat memperingati Isra Mi'raj, selamat datang Ramadan. Tetapi apa dia di dalamnya itu puasa nanti? Kan belum tentu. Apa dia datang ke tempat Isra Mi'raj, acara-acara? Kan belum tentu. Ya artinya ini dari mulut doang cintanya, tetapi dari hati enggak. Dia cinta sama Nabi Muhammad, cinta sama Allah, ya. Tapi enggak pernah bersalat sama Nabi. Makanya di bulan Sa'ban ini kan bulannya Nabi, disuruh banyakin salawat. Ya, lisan kita nih, akhlak kita, ya, akhlak juga dari lisan kita. Kata Nabi, sagirul jurmi azimul jurmi. Kecil bentuknya tapi besar akibatnya. Makanya salamatul insan fi hifzi lisan. Selamatnya manusia ada di lisan kita. Kalau kita mau selamat nih di lisan kita, jangan banyak nyakitin orang. Ya, tutur katanya harus baik, itu akhlak. Tutur katanya harus baik, jangan nyakitin orang, jangan ngasut orang, jangan jelekin orang. Biarin orang jelekin kita, kita jangan. Biarin orang benci sama kita, kita jangan. Itu akhlak. Ya, makanya di modernisasi ini kita sebagai pemuda juga mudah-mudahan untuk kedepannya, ya, bisa lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Kita sebagai pemimpin yang di masa akan datang, jangan sampai pemimpin-pemimpin kita yang di masa datang itu orang-orang yang non muslim. Orang Islam udah kagak ada, ya, apalagi Betawi di pemerintahan udah kagak ada. Ada Betawi tapi jauh yang namanya dari majelis taklim, jauh yang namanya dari masjid, dari musola, ya, dekat sama masjid nanti 2024. Ini dikecap tuh. Ya, betul. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada lagi? Cukup.
Nah, Yang itu yang politik. Tutup. Ya, alhamdulillah, itulah penjelasan singkat tentang problematika akhlak dalam kehidupan, yang mana intinya ilmu tanpa akhlak seperti api tanpa kayu bakar, dan akhlak tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Tentang korupsi dalam perspektif Islam, yang mana di sini udah ada narasumber yang sama, Bapak Said Ahmad Al-Aspani, yang karena kita menganggap korupsi dalam perspektif Islam itu termasuk dalam bagian akhlak seorang muslim. Untuk lebih lanjut, nanti pertanyaan-pertanyaan akan disampaikan oleh teman-teman yang pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Untuk yang pertama nanti akan disampaikan oleh Akmal, bisa langsung disampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Pak Ahmad ingin bertanya lagi. Iya. Dalam tadi sudah sampaikan bahwasannya mengenai korupsi dalam perspektif atau pandangan Islam. Di sini yang pertama kan disampaikan pendapat Pak Ahmad itu melihat banyaknya kasus korupsi di negara kita tercinta ini, itu seperti apa, dalam hukum berlaku dalam Islam juga seperti apa, dan juga ganjaran di akhirat itu nanti seperti apa juga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masalah korupsi. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litaqulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagai harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahuinya. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sudah mengatakan janganlah kita mengambil harta orang lain. Ya, arti di sini, harta di sini baik itu harta negara, ya, duit rakyat, itu kagak boleh. Ya. Padahal kita mengetahuinya, tapi kita korupsi. Pemimpin-pemimpin kita di negara kita yang tercinta Indonesia, ya, ganjarannya di akhirat, ya, dosanya dosa besar. Yang dimana kata Nabi Muhammad dalam hadis mengatakan, yang dikatakan la anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'si wal murtasi wa ra'si ya'ni allazi yamsi bainahuma. Yang dimana kata Rasulullah melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan juga perantaranya. Artinya Allah Subhanahu wa taala langsung yang bakal melaknat itu orang yang menyuap, terus yang disuap, dan juga perantaranya. Nah, itu kan kalau korupsi kan kayak begitu ya. Ada perantaranya, terus menyuapnya, terus disuapnya. Sekarang banyak korupsi di Indonesia kayak begitu. Makanya di sini dalam hadis hukumannya langsung dilaknat sama Allah SWT. Mungkin bukan di akhirat, di dunia pasti udah dilaknat sama Allah. Dan buktinya yang korupsi yang dulunya kagak ketahuan jadi ketahuan, ya, yang sampai bermiliaran, sampai bertriliunan, ya. Makanya kalau kata orang bilang, sebohong-bohongnya kita pasti ketahuan juga. Ibarat kata seperti lubang semut, ya, sekecil-kecil lubang semut pasti kita tahu juga. Sama halnya korupsi kayak gitu, hukumannya besar, ya, dilaknat sama Allah. Bukan langsung di akhirat aja, tapi di dunia udah dilaknat sama Allah SWT. Dengan apa? Di penjara kalau di negara kita. Tetapi kalau di Arab Saudi dikisos, tangan kanannya ngambil, mencuri, itu kan mencuri. Terus dia ngambil lagi tangan kirinya, nyilang dia kalau di negara Arab. Terus dia mencuri lagi, tangan kanan lagi di sini, mencuri lagi tangan kirinya. Kayak begitu sampai sini terus. Makanya di dunia ini, di negara kita Indonesia, jangan sampai ya kita cuma bisa berdoa, ya, kita cuma bisa berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita agar jangan ada yang korupsi, ya, berbuat baik, jujur, adil. Tetapi susah, memang susah.
Polisi aja dibayar, kita ngaporin orang itu polisi, gimana yang lain tuh. Makanya mungkin itu dari saya masalah korupsi dan juga pelajaran buat daerah. Lalu yang kedua untuk disampaikan Bang Gita. Udah disebutkan tadi kayak hadis kita nomor 3 ya. Lanjut, pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Agus. Bisa disampaikan. Nomor 3 Yang nomor hadis tadi udah disampaikan. Oh, untuk poin ketiga, saya ingin bertanya apa yang ditekankan oleh Islam dalam pengelolaan harta publik. Harta publik itu Maksudnya ini, pajak, zakat. Jadi dalam Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ada 3 macam kepemilikan harta publik. Bukan hanya harta publik, tapi kepemilikan harta. Ada kepemilikan individu, namanya milkiyah fardiyah. Ya. Itu ibarat kata kita punya harta, punya individu, punya diri kita sendiri. Namanya amaliyah fardiyah. Yang kedua, ada kepemilikan umum, milkiyah ammah. Ya. Umumnya ini ya contohnya kita pakai uang kas. Ada uang kas itu umum tuh. Atau negara kita atau masjid atau sekolah ya, ada bendahara kita kumpulin atau basnas tuh, itu kan kepemilikan umum, buat masyarakat, dikumpulin kita dibagi-bagiin, itu namanya kepemilikan umum. Ada juga kepemilikan negara itu milkiyah daulah namanya. Nah, kepemilikan negara ini itu yang ada di keuangan, ya menteri keuangan, ada juga yang lain-lainnya. Nah, makanya kepemilikan ini sebenarnya ada 3. Harta ini ada 3, ada umum, ada buat individu, dan juga harta negara. Dan harta publik atau harta yang 3 ini ya, atau kita dah harta individu ya, buat diri kita sendiri. Kalau dalam Islam itu ada yang namanya zakat ya. Zakat fitrah hanya cuman ada setahun sekali di bulan Ramadan ya. Kalau kita ada rezeki ya, lebih atau nggak ada rezeki, kita diwajibkan buat zakat fitrah ya. Khususnya beras 3,5 liter atau 4 liter ya. Kalau tahun kemarin 4 liter apa 3,5. Nah, kalau duit itu sebenarnya kagak boleh. Kalau zakat fitrah di dalam Imam Hanafi itu mengatakan zakat fitrah kalau duit nggak boleh. Tetapi di negara kita ini ada zakat fitrah terus pakai duit ya. Banyak Kementerian Agama mengatakan itu untuk pembelajaran aja, khususnya buat anak sekolahan. Tapi kalau kita yang buat gede ini nggak boleh sebenarnya pakai duit ya. Bolehnya harus pakai beras. Kalau duit itu dihitung dengan pakai korma yang paling mahal, korma A2 1 kilo berarti 250.000 ya, kalau nggak salah tuh. Itu harus bayar zakatnya 250. Nah, ada juga zakat mal. Zakat mal kalau kita punya harta banyak, orang tua kita punya harta banyak, misalkan punya 10 juta, kita habis jual motor ya, itu harus dijakatin tuh. Zakat mal namanya. 2,5% kita keluarin. 2,5% berarti berapa? 10 juta 25.000 ya? Apa 250? 250. Ini 250. Kecil. Tapi buat keluarinnya susah banget ya. Iya, buat keluarinnya susah. Itu ada hak anak yatim, ada hak buat orang fakir miskin, ada hak buat orang duafa, anak duafa ya, ada hak buat anak janda ya, yang susah. Itu ada hak sebenarnya. Cuman zaman sekarang susahnya minta ampun. Kulitnya juga setan zaman sekarang ya. Makanya
Ada juga infak sedekah. Kalau ada orang-orang di luar sana minta-minta, kita kasih. Ya. Nggak akan rugi orang yang sedekah. Nggak akan rugi. Nabi yang mengatakan siapa orang yang bersedekah beliasdad akan bertambah dan juga bertambah. Nggak akan berkurang. Itu. Yang selanjutnya akan disampaikan dengan kita Pak. Selanjutnya pertanyaannya begini Pak Ustadz, mengapa korupsi bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran dalam Islam? Gitu Pak Ustadz. Ya, kalau korupsi bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebenaran dalam Islam. Ya, kalau korupsi kan sebenarnya memang bukan hanya dalam Islam aja, tetapi ya mungkin kalau dalam Islam korupsi memang tidak boleh. Itu bertentangan banget. Karena Allah Subhanahu wa taala aja tadi udah berfirman, jangan kita sampai ngambil duit harta orang lain. Ya, korupsi enggak boleh kita. Ya. Dikatakan juga kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Ya, artinya jalan yang batil, jangan sampai kita memakan harta kita, ya. Misalkan kita mengambil harta orang, korupsi nih, terus dikasih makan tuh buat jalan yang kagak benar. Kita ngasih makan buat teman-teman kita, ya itu teman-teman kita, ya, dosa juga kebagian, walaupun memang nggak tahu. Yang dosa siapa? Yang dosa yang ngasih makan itu, bukan kita yang nggak tahu. Yang ngasih makan, dosanya nambah, sabrek. Itu makanya kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sebelum Allah Maha Penyayang kepadamu. Ya, artinya kalau seandainya kita korupsi, ada orang korupsi, ya, pemerintah di negara kita, ya, korupsi nih, terus suka sama suka, dan itu dosanya barengan. Tetapi kalau dosanya orangnya korupsinya cuma satu orang, terus ngasih makan buat teman-temannya, yang teman-temannya nggak bakal dosa, yang dosa yang ngasih itu makan orang. Dan makanya bertentangan banget. Kenapa? Karena korupsi kan itu duit ibarat kata duit rakyat, duit masyarakat, duit negara, dihabisin. Rakyat makin susah, ya. Apalagi zaman sekarang ekonomi makin susah, ya, nggak ada duit, makin keblangsat, ya. Tapi pembangunan di mana-mana, dan tapi dengan hasil ngutang sama negara-negara lain, ya, percuma, nggak bakal jadi negara maju, masih terus negara berkembang, mungkin jadi negara miskin kali Indonesia. Dan kita juga nggak tahu kan duit korupsi itu dipanggil sama KPK, dan duit korupsinya di kemana itu? Ya, nggak ada tuh di berita. Ini iya, apa digarap sama KPK juga? Ya, kita nggak tahu. Itu makanya kita serahin ke Allah. Makanya ini korupsi ini bertentangan dalam Islam kayak begitu. Allah aja udah melarang ngambil duit harta yang bukan miliknya. Jangan sampai Allah itu melaknat orang-orang yang korupsi, baik itu korupsi negara, korupsi kita kerja jadi bendahara atau apapun, korupsi di majelis ta'lim atau di masjid atau apapun, tidak boleh. Yang ada dilaknat sama Allah Taala. Dan mungkin itu dari saya. Ada lagi? Gue ngasih pertanyaan gampang aja, kayak apa harapannya Pak Ustadz agar generasi selanjutnya bisa terhindar dari korupsi, gitu aja ya. Ini bisa di skip kan? Nggak apa-apa. Ayo Dan. Woi, start lagi. Start lagi. Langsung aja. Oh, Langsung dijawab Pak Ustadz. Selesai yang terakhir. enggak, berarti gue nanya lagi yang baru ya. Langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya lagi nih Pak Ustadz, apa harapannya Pak Ustadz nih agar generasi selanjutnya dari kita ini bisa terhindar dari perbuatan korupsi ini? Terima kasih. Ya, harapan saya buat anak pemuda zaman sekarang, ya dekatlah sama Allah dan juga Rasulnya.
Kita jangan mengaku beriman sama Allah, jangan mengaku cinta sama Nabi, sama Rasul, ya. Tapi kita jauh yang namanya dari masjid, dari musola. Ya artinya kalau kita dekat sama Allah dan juga sama Rasul, insya Allah kita terhindar yang namanya dari korupsi, terhindar dari yang namanya yang bala-bala di dunia. Dan insya Allah juga kalau kita dekat sama Allah dan juga sama Rasulullah, ya, baik itu kita sholatnya, majlis taklimnya, dan juga kita bersalat kepada Nabi, insya Allah hajat kita dikabul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah juga kita dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala baik di dunia maupun di akhirat. Ya, mungkin itu harapan saya yang saya pengenin dari pemuda. Jangan jauh-jauh dari masjid, jangan jauh-jauh dari guru, khususnya ulama. Ya, khususnya ulama. Ulama itu penting. Al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Ulama itu, ya, harus kita jaga. Kalau nggak ada ulama, kita ini orang-orang bodoh semua. Khususnya untuk akhirat ini, kalau nggak ada ulama, kita mau belajar kemana untuk urusan akhirat? Ya. Makanya belajar, deketin ulama biar kita berada di Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas penjelasan singkatnya tentang korupsi dalam perspektif Islam. Mana intinya korupsi itu sangat bertentangan karena perbuatan dosa yang sangat besar. Itu saja dari kami kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.